Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du la nabiyya ba'dah. Pada yang terhormat yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, beliau adalah selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Kita doakan untuk beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat, yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman yang saya cintai. Nah, jadi teman-teman, saya di sini dengan adanya saya membuat video ini, saya ingin membuat learning journal. Yang mana learning journal adalah materi atau gagasan yang telah disampaikan oleh dosen. Nah, baik, jadi langsung masuk materi ya. Jadi hari Kamis kemarin itu udah masuk kelompok 2 public speaking ya. Temanya ini adalah judulnya ini adalah taklukan demam panggung. Kenali, pahami, dan atasi. Nah, mungkin langsung masuk materi pertama. Yang pertama ini ada pengertian fobia public speaking atau demam panggung, teman-teman. Nah, jadi demam panggung ini biasa disebut glossophobia ya, atau yang dikenal dengan istilah demam panggung tadi. Nah, demam panggung ini adalah rasa takut atau rasa cemas berlebihan yang muncul saat seseorang harus berbicara di depan umum atau di depan banyak orang, teman-teman. Jika rasa takut berbicara di depan umum mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau pelatih public speaking untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Nah, di sini ada perbedaan glossophobia dengan gugup biasa atau gagap ya. Apa itu glossophobia? Nah, glossophobia bukanlah penyakit yang berbahaya atau kronis. Fobia ini menjadi salah satu jenis fobia sosial yang menyebabkan munculnya ketakutan atau cemas berlebihan, padahal yang sebenarnya tidak terjadi. Penyebabnya ini bisa dikarenakan karena genetik, perilaku, lingkungan, atau pengalaman traumatis. Nah, sedangkan bicara gagap atau stuttering merupakan salah satu bentuk kelainan berbicara yang ditandai dengan tersendatnya pengucapan kata-kata, atau penyebabnya bisa karena faktor fisik dan faktor psikologis. Contohnya seperti orang yang ingin mengatakan awas ada pohon tumbang, tetapi ia mengucapkannya secara terputus-putus dan berulang-ulang sehingga menjadi seperti awas pohon tumbang gitu, teman-teman. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami demam panggung itu ada 7 ciri-ciri, teman-teman. Yang pertama, dia itu mulutnya kering. Terus seringkali tenggorokannya tuh terasa kayak kurang cairan gitu. Terus yang kedua, tangan gemetar. Biasanya kan kalau orang-orang demam panggung gitu ya, termasuk saya juga, waktu pertama kali memang itu yang harus dilawan sih, teman-teman. Karena kita itu ngerasa tangan tuh bergetar ya. Terus keringat dingin, ada yang mules juga kalau emang tegang gitu. Terus yang ketiga, teman-teman, kerongkongan seperti tersumbat. Nah, ini yang tadi disebut kayak kering banget. Terus jantung berdetak lebih cepat, tangan berkeringat, lutut lemas. Terus yang terakhir, tangan terasa dingin. Nah, terus ada dampak negatif dari demam panggung. Yang pertama, gangguan konsentrasi. Yang kedua, penurunan kualitas penampilan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri. Yang keempat, gejala fisik yang mengganggu. Yang kelima, gangguan emosional dan mental. Yang keenam, yang terakhir, hilangnya peluang dan kesempatan. Nah, dan yang terakhir, teman-teman, ini untuk menghilangkan demam panggung ini ada 2 cara. Yang pertama, cara mental.
mengatasi demam panggung secara mental, dan yang kedua cara mengatasi demam panggung secara fisik. Nah, yang demam panggung secara mental itu yang pertama pentingnya persiapan yang matang. Yang kedua latihan dan simulasi presentasi. Yang ketiga menguasai materi dengan mendalam. Jadi gitu teman-teman. Sebelum kita memulai berbicara ataupun berbicara depan umum ataupun untuk presentasi ya, itu harus mempersiapkan diri dengan matang. Contohnya kayak kita berlatih di depan cermin sering-sering, terus ngerekam diri kita sendiri, contohnya kayak gini. Nah, terus baca-baca juga literasi apa yang mau dibahas untuk presentasi misalkan. Nah, cara mengatasi demam panggung secara fisik. Yang pertama, latihan pernapasan dalam mengatasi kecemasan demam panggung. Jadi sebelum mulai itu kita harus ini caranya teman-teman. Menghirup nafas lewat hidung dan mengeluarkan nafas lewat mulut. Tuh. Terus yang kedua, teknik relaksasi otot progresif. Jadi kita harus pemanasan dulu lah. Kayak goyang-goyangin tangan gini. Terus tadi juga tuh menghirup nafas dalam-dalam lewat hidung dan mengeluarkan lewat mulut. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini teknik meditasi dan visualisasi. Nah, mungkin cukup segitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.